Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala yaqul fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah sidang Jumat yang berbahagia, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keniscayaan yang harus kita sampaikan kepadanya sesuai dengan perintah Allah yang senantiasa kita agar mengucapkan selawat dan salam kepadanya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina wa qaidina wa mursyidina wa imamina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita pun senantiasa ingat bahwa hanya satu-satunya yang akan menyelamatkan kita di dunia ini, yaitu ketakwaan kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, mari kita sama-sama mengingatkan agar kita senantiasa dalam rel kebenaran takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatu iman rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW memiliki sahabat dengan beragam karakter. Ada yang pemurah lebih banyak, ada yang ibadahnya lebih banyak, ada yang tegas, keras, dan bahkan banyak sekali karakter sahabat, termasuk banyak juga yang rajin berinfak dan bersedekah. Salah satu sahabat Rasulullah SAW yang memiliki sikap tegas, bahkan keras apabila undang-undang Allah Subhanahu wa Ta'ala dilanggar oleh seseorang, maka dia dengan keras, tegas menegakkan hukum. Ikhwatu iman rahimani wa rahimakumullah. Sahabat yang tegas ini adalah salah satunya adalah sahabat Umar bin Khattab. Dengan ketegasannya dalam penaklukan beberapa wilayah, salah satunya kota Elia atau kota Al-Quds sekarang, yang pada saat itu di bawah kekuasaan Romawi Timur atau Bizantium, yang terkenal ketika kepemimpinan Romawi Timur kezaliman terhadap masyarakat terjadi. Singkat cerita, Umar bin Khattab mengirim Khalid bin Walid untuk membuka Fath kota Elia atau Al-Quds. Singkat cerita, Al-Quds di bawah kekuasaan kaum muslimin pada tahun 16 Hijriah. Terjadilah dialog antara Khalid bin Walid dengan Fredrik atau pendeta pada saat itu yang bernama Sopronius, agar pemimpin kaum muslimin pada saat itu, Umar bin Khattab, datang ke Elia, datang ke Al-Quds. Atas permintaan pendeta tersebut, datanglah Umar ke Al-Quds. Ternyata
Sang Patrick itu terkesima, terpesona dengan kesederhanaan pemimpin Islam Umar bin Khattab. Singkat cerita, ketika Umar bin Khattab tiba di Elia di Al-Quds, dipersilahkan oleh pendeta untuk menunaikan sholat di dalam gereja yang bernama Gereja Al-Qiyamah. Tetapi Umar tidak melakukan sholat di dalam gereja. Alasannya, walaupun sudah diizinkan oleh pendeta untuk sholat dalam gereja, dia tidak melakukan sholat di dalam gereja, tetapi dia melakukan sholat di luar gereja. Karena Umar takut atau khawatir suatu saat nanti kaum muslimin mengira harus melakukan sholat seperti dirinya di dalam gereja. Maka Umar yang terkenal tegas itu juga mengajarkan kepada kita bagaimana berinteraksi dengan non-muslim, khususnya umat Nasrani pada saat itu, yang dikenal dengan piagam Umar atau Wahdatu Umariyah. Wahdatu Umariyah yang kontennya, yang isinya di dalamnya adalah memberikan keamanan bagi umat Nasrani dan umat yang lainnya untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinannya secara damai, secara tenang. Gerejanya tidak boleh dikuasai sebagian atau seluruhnya. Salibnya tidak boleh dihancurkan. Umat Nasrani pada saat itu mendapatkan perlakuan dari Sayyidina Umar sebagai pemimpin kaum muslimin pada saat itu. Pesan yang disampaikan oleh Sayyidina Umar, yang kita ketahui adalah seorang khalifah yang tegas, tetapi dia menghargai kemajemukan. Ada 4 pesan yang mungkin perlu kita ingat dari piagam Umar tersebut atau Ohda Umariyah itu. Yang pertama adalah tentang toleransi. Umar mengajarkan kepada kita untuk bertoleransi. Toleransi yang dilakukan Umar tidak berarti dia harus mengikuti ibadah mereka. Bahkan dia tidak mau sholat di gereja walaupun sudah diizinkan. Karena menurut Umar, totalitas dalam beragama secara kafah akan menjadikan seseorang menjadi seorang yang moderasi, yang toleransi terhadap agama lain. Itu yang pertama. Yang kedua, dia tidak mengajarkan berbuat kasar, ekstrim, apalagi sampai mengalirkan darah. Tidak. Kemudian dalam rangka dakwah yang ketiga, al-amru bil ma'ruf, memerintah kepada kebaikan, wa nahyu anil munkar, harus dengan cara yang ma'ruf, harus dengan cara yang baik. Al-amru bil ma'ruf, harus dengan cara yang ma'ruf. An-nahyu anil munkar, bahkan melarang perbuatan mungkar pun harus dengan cara yang baik. Dan yang keempat, Umar mengajarkan kepada kita tentang keadilan. Kalau ditakdirkan kaum muslimin menjadi pemimpin, maka dia harus adil, tidak pandang bulu, tidak pilih kasih, tidak melihat agamanya, tetapi keadilan harus ditegakkan. Maka kita menyambut baik apa yang kita dengar, apa yang kita ikuti. Presiden Republik Indonesia kemarin mengabulkan amnesti kepada beberapa yang melanggar hukum ini. Kemudian salah satunya adalah Tom Lembong pun dibebaskan karena tidak terbukti bersalah. Harus ditegakkan, harus diadil, harus ditegakkan keadilan ini. Tidak pandang bulu, tidak pandang agama, tidak pandang suku dan seterusnya. Apabila pemerintah kita
melakukan kebaikan seperti itu, tentunya kita kaum muslimin harus mendukungnya semampu mungkin. Rifaqul iman rahimani wa rahimakumullah. Inilah kebaikan Islam yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala agar kita memiliki sifat lemah lembut baik kepada sesama kita kaum muslimin ataupun saudara kita yang berbeda agama, berbeda keyakinan, bahkan bisa jadi berbeda asal usul suku kita. Fabima rahmati minallahi lintalahum walau kunta fadhan ghalidul qalbi lan faddu min hawli. Kalau kita bersikap keras tetapi tidak memiliki makna yang kuat, linta keras, fabima rahmati minallah lintalahum, kalian harus layin, kalian harus berlaku lemah lembut. Fabima rahmati minallah, itulah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau keras, tidak memiliki makna yang sebenarnya, maka orang akan menjauhinya. Maka untuk itu, mari kita mengikuti ajaran baginda Nabi dan ajaran para sahabat, antara lain mengedepankan Islam yang rahmatan lil alamin, rahmat bagi diri kita, bagi kaum muslimin, dan rahmat bagi sesama manusia. Inilah khutbah pertama yang bisa khatib sampaikan. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dan inayahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa yang diajarkan oleh Sayyidina Umar kepada kita itu merupakan karakteristik yang mengikuti sahabat setelah mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, yang kita kenal dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sahabat Abdullah bin Abbas ketika mentafsirkan yauma tabyadu wujuh wa taswadu wujuh, ketika suatu saat nanti manusia akan berseri-seri ketika ketemu Allah, itu dianggap, ditafsirkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa taswaddu wujuh, dan wajahnya yang hitam, keram, hitam, ya, murka, itu adalah orang yang tidak mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu di khutbah yang kedua ini khatib mengingatkan karakteristik yang harus ada pada diri kita. Di samping toleransi, moderat dalam beragama, kita pun tentunya harus memiliki sifat rahmat antar saudara kita, saling membantu, saling bersolidaritas, tidak melihat agamanya apa. Terutama apa yang terjadi di Palestina, di Gaza, sangat memerlukan perhatian dan empati kita. Maka untuk itu khatib dalam kesempatan yang singkat ini menghimbau kepada kaum muslimin untuk senantiasa mendoakan saudara kita di sana, di Palestina, di Gaza, dan menyalurkan bantuan secara materi untuk disalurkan kepada mereka, saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina yang sangat membutuhkan. Akhirnya kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya, khususnya bangsa Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia, senantiasa damai sentosa dan cita-cita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur mudah-mudahan segera terrealisasi. Dan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita dan telah memberikan hidayah kepada kita,
Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan makan dan minuman kepada kita, dan apabila kita sakit dialah yang bisa menyembuhkan, dan dia pula lah yang menghidupkan dan yang mematikan. Untuk itu kita hanya berdoa kepadanya agar kita semua diampuni segala kesalahan dan dosa kita. Rabbana ij'al hadal balada Jumhuriyah Indonesia aminan ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rabbal Alamin, jadikanlah negara kesatuan Republik Indonesia ini negara yang aman, dan juga negara-negara kaum muslimin dimanapun berada. Ya Allah ya Rabbal Alamin, wajnubna wabanuha an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah kami dan keturunan kami warga negara Indonesia menyembah berhala, nepotisme, korupsi, bahkan kolusi dan seterusnya. Ya Allah, jauhkanlah dari hal tersebut. Rabbana liyuqimus shalah, Rabbana ij'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang mendirikan salat, termasuk dari keluarga-keluarga kami. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana wa taqabbal du'a, Rabbana ighfir lana wa liwalidayna walil mu'minin yauma yaqumul hisab. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayna ya Allah ya Rabbal Alamin, wa an na'mal salihan tardah ya Allah ya Rabbal Alamin, wa aslih lana fi dzurriyyatina wa adkhilna birahmatika fi ibadikas salihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar tsumma waqimus shalah. Allah